Halo semuanya, selamat datang di video kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kebiasaan penggunaan air yang baik dan hemat. Mari kita mulai. Tahukah kamu bahwa tubuh kita terdiri dari 55-65% air? Setiap hari, tubuh kita kehilangan air, terutama saat cuaca panas dan saat berolahraga, melalui keringat dan buang air kecil. Air yang hilang ini harus digantikan agar kita tidak mengalami dehidrasi. Kita perlu minum sekitar 2,5 liter atau 8 gelas air setiap hari. Jumlah air di bumi tetap sama sejak dahulu karena air terus bergerak melalui siklus air. Prosesnya meliputi penguapan air menjadi awan oleh panas matahari, yang kemudian turun kembali sebagai air hujan. Air di bumi terdiri dari 97% air asin dan 3% air tawar. Kita hanya dapat mengonsumsi air tawar, sebagian besar dari es di kutub, serta air di tanah, sungai, dan danau. Namun, ketersediaan air bersih semakin berkurang karena polusi dari limbah pabrik dan rumah tangga, seperti air cucian baju, perabot, toilet, dan sisa makanan. Dengan sumber daya yang terbatas ini, sangat penting bagi kita untuk menggunakan air secara bijak. Mari kita lihat beberapa teori dan tips praktis tentang bagaimana kita bisa menghemat air dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memulai dengan memahami penggunaan air di rumah kita. Ada 3 area utama di mana air biasanya banyak digunakan: dapur, kamar mandi, dan taman. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, di dapur. Salah satu cara terbaik untuk menghemat air di dapur adalah dengan mencuci piring secara efisien. Alih-alih mencuci piring satu persatu dengan air mengalir, kita bisa menggunakan bak berisi air untuk merendam dan mencuci piring, kemudian membilasnya secara cepat dengan air bersih. Kedua, di kamar mandi. Mengurangi waktu mandi adalah langkah sederhana namun efektif. Menggunakan shower dengan pengatur waktu bisa membantu kita mengontrol durasi mandi. Selain itu, menggunakan toilet dual flush yang memiliki opsi flush untuk kotoran ringan dan berat dapat menghemat air hingga 50%. Ketiga, di taman. Menggunakan sistem irigasi tetes untuk menyirami tanaman adalah cara yang efisien untuk menghemat air. Selain itu, menyirami tanaman di pagi hari ketika suhu masih rendah akan mengurangi penguapan dan memastikan air terserap dengan baik oleh tanah. Mari kita hitung konsumsi air harian kita. Menggosok gigi dengan air mengalir menghabiskan 12 liter per menit. Jadi, selama 2 menit, kita menggunakan 24 liter. Mandi dengan bak memerlukan 120 liter. Menyiram toilet membutuhkan 24 liter per kali. Dan jika kita ke toilet 5 kali sehari, itu berarti 120 liter. Mencuci piring memakan 12 liter per menit. Jika dilakukan selama 5 menit, kita menggunakan 60 liter. Mencuci baju dengan mesin cuci memerlukan 160 liter. Totalnya, kita bisa menghabiskan 476 liter air per hari. Jadi, untuk menghemat air di rumah kita bisa yang pertama, mencuci piring dengan cara merendam dan membilas cepat. Yang kedua, menggunakan waktu mandi dan menggunakan toilet dual flush. Dan yang ketiga, menggunakan irigasi tetes dan menyiram tanaman di pagi hari. Beberapa negara mengalami krisis air bersih, seperti Kenya, di mana penduduk hanya bisa menggunakan 95 liter air per hari. Kekeringan membuat air bersih sulit didapat, dan wanita serta anak-anak harus berjalan jauh untuk mendapatkannya, menghadapi panas, jarak yang jauh, dan bahaya kriminalitas. Air yang mereka dapat sering mengandung bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit seperti diare dan dehidrasi. Oleh karena itu, selain tips yang telah kita bahas, ada beberapa kebiasaan lain yang bisa kita lakukan, seperti memperbaiki kebocoran pipa, menggunakan mesin cuci, dan pencuci piring yang hanya ketika penuh, dan mengumpulkan air hujan untuk keperluan menyiram tanaman. Dengan melakukan langkah-langkah sederhana ini, kita tidak hanya membantu menghemat air, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga lingkungan dan memastikan keberlanjutan sumber daya air bagi generasi mendatang. Jadi, mari kita mulai dari sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk berbagi video ini dan semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca. Sampai jumpa lagi.